Ya memang iya. Yesus adalah Bapak. Maksudnya kalau Oh, kalian kakak Wanes berdua. Oh, kawan lah kalian berdua. saya HKBP saya Mana kakak betul ini Tritunggal atau Wanes? Tritunggal. Ah, katanya Yesus adalah Bapa. Ah, nggak jelas juga lah kak Hendy sini loh. Ah, Maksudnya gimana nih Yesus adalah mana Bapak? ada Tritunggal? Tritunggal. Iya, halo Kak Apa kabar Mada. sayangku? Apa kabar Hai sayangku? kakak, cantik. Kemarin kita udah pernah ngobrol-ngobrol loh, ingat nggak? Yang mana ya? Aku dengerin aja Oke, ya. kakak. Kasih tepu, coba hajar kakak Hen di sini. Dia Tritunggal, cepet kak. Hajar dulu kak Hen di sini. Dia Tritunggal kak, cepet kak. Ternyata itu aku gimana ya? Semuanya sama aja sih. Sama aja sih saya Beda. Mikana sama Agatha berantem tahu. Si Mikana bilang Yesus adalah Bapa. Agatha bilang Yesus adalah anak. Mereka berantem. Ayo kakak Caroline sama Kak Enis berantem dulu. Tritunggal sama Dio. Tidak boleh. Kalian berdua karena kalian baik. Kalian nggak saling. Tapi kalian jangan tiru ya. Jangan. Oh ya, jangan kalian tiru. Ih, mana ada Sofiatul baik. Sofiatul tuh ninja Al-Quran tahu. Dia jahat. Tapi dia penjelasannya bagus. Aku sepakat dengan Nah, kalau masalah penjelasan itu nggak ada kaitannya dengan baik atau buruk. Dia ninja Al-Quran 3 kali. Dia pembenci Islam. Dia tidak baik. Dia bad woman. Dia pesundal gitu. Dia pesundal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak adalah anak. Kakak gimana? Hajar dulu Kak Caroline dulu Kak. Ngapain saya menghajar orang? Buat apa? Ih, hajar argumen kan kakak bilang kakak luruskan kalau dia tersesat. Soalnya Kak Caroline bilang yang mengutus Yesus adalah Yesus sendiri, bukan Bapak. Karena Yesus adalah Bapak kata dia. Ya memang iya. Yesus adalah Bapak. Maksudnya kalau Oh, kalian kakak Wanes berdua. Oh, kawan lah kalian berdua. saya HKBP saya Mana kakak betul ini Tritunggal atau Wanes? Tritunggal. Ah, katanya Yesus adalah Bapa. Ah, nggak jelas juga lah kak Hendy sini loh. Ah, Maksudnya gimana nih Yesus adalah mana Bapak? ada Tritunggal? Tritunggal.
Iya, halo Kak Apa kabar Mada. sayangku? Apa kabar Hai sayangku? kakak, cantik. Ih, kemarin kita udah pernah ngobrol-ngobrol loh, ingat nggak? Yang mana ya? Yang dulu. Aku jadi mau kasih kamu make up. Madam, Madam San Hinebreak. Sayang. Madam San Iya, Hinebreak. pernah kita ngobrol loh. Ayah, aku mau dikasih makeup. Halal? Iya. Gini, ya halal dong. Mau halal atau enggak? Makanya Mau. pasti halal. Tapi gini, dari luar negeri sih. Cuman gini, kemarin kan aku pernah ngobrol sama kamu pakai bahasa Inggris. Yes, so? Yes. Gimana kabarnya? How are you, darling? I'm fine. How about you? I'm fine too. Oh. Aku punya pertanyaan loh sayang. Satu Okay, aja. I try Ya. to answer your question. Yes. Please give me Yes. question. Coba lihat di ayat Quran Al-Hijr ayat ke-6, darling. Al-Hijr ayat ke-6. Yes, and why they Yes. call that your own prophet is crazy? Oh, that no, That's Allah say our prophet is crazy, but kaum kufar say our prophet is crazy like Jesus. Jesus juga same like our prophet. Dibilang ODGJ, itu tuduhan. Yang bilang itu siapa? Bentar. Yang bilang siapa? Orang kafir. Let me explain to you, sister. Wait a minute. Oke, oke. Madam Christian or Muslim? Iya, Oh my God, kakak Henis, you speak English, huh? Yes, of course. I can speak in Oh my English. God. Yes. Good. Mana bapak-bapak pergi dia, Bang Teguh kabur dia. Oh mama-mama ini katanya. Ini Oke. ibu-ibu sini, mama di sini. Ayo Ya, lanjut. kakak lanjut, madam, kakak madam, Yes, let sir. me explain to you. So di sini tertulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini wa qalu, dan mereka berkata. Ya, di sini dijelaskan bahwa mereka berkata, who is, siapa mereka ini? Mereka adalah kaum kufar yang mengejek Rasulullah SAW. Dan ini juga dilakukan oleh orang kepada Yesus dalam Markus pasal 3 nomor 21. Oke. Markus pasal 3 number 21. Markus itu beda loh sayang. Ya silakan Anda baca. Kalau Markus itu yang mengatakan Yesus itu ODGJ keluarganya. Kalau dalam surah Al-Hijr itu adalah orang kafir. Markus ya berapa? Markus chapter 3 verse 21. Chapter 3. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka pergi hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dalam Mark chapter 3 verse 21 yang mengatakan Yesus crazy is his family. But in on my book, my holy book, itu kaum kafir, orang yang membenci. Bahkan dalam Al-Quran nih ya. Ini maksudnya. Oh, ngerti. Bentar. Ini- Wait a minute. Oke. Bahkan Allah membela Nabi kami di dalam Al-Quran, ya. In my holy book, Al-Quran say dalam Quran surat At-Tur ayat 52. Ayat 29. Maka tetaplah memberi peringatan, karena dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula orang gila. Nah, di dalam ayat surah Al-Qalam ayat kedua, engkau sekali-sekali bukanlah orang gila berkat nikmat Tuhanmu. Nah, ada nggak perkataan Allah Bapa yang mengatakan Yesus tidak ODGJ karena setelah dituduh bapaknya? Ada nggak pembelaan Bapa kepada Yesus? Kalau Allah kan membela Rasulullah di Al-Quran sendiri. Kalau Yesus ada nggak dibela? Karena kan yang mengatakan Yesus crazy adalah his family, gitu. Bahkan dia dijemput paksa sama keluarganya waktu itu. Oh my God. Kakak itu telah pergi. Kakak telah pergi meninggalkan diriku. Aye, aku sendiri. Tapi Riba katanya mau dikasih kosmetik, malah aku yang nggak dikasih. Iya kan? Aku mau dikasih kosmetik tapi nggak dikasih sampai detik ini. Uni. Yes. Mana? Ih kak, aku belum gajian YouTube loh kak. Lo ada utang Riba? Ah? Ada utangmu sama si Caroline? Gak ada ku utang, kan dia masuk YouTube aku, diminta nyala duit sama aku. Emang hantu blau kakak Caroline Iting ini.
Ini Caroline Sitepu ini oneness ya? Oneness dia. G-O. G-O. Iya. Why do you say G-O? You are G-O. Caroline Sitepu. You Oh, say Jesus only. is Jesus only. yes, Jesus only. You are Jesus only because you say his father is Jesus. And Tritunggal never say like that because in the Tritunggal iya kak. Ini aku di sini sayangku. Maaf Oke. tadi nge-lag. Internetnya nge-lag. Madam, Buka cam lah kalian berdua. Saya Hello, mau sama madam. kakak Caroline Sitepu buka cam. Kalian nggak ada buka cam. Coba lah buka cam dulu. Biar Madam, cantik kalau madam cantik. ya, madam. Iya sayang. Madam, Buka cam, madam. why you just give cosmetic Riva only? How about Hanis because he love she love me. Because I'm a She Christian, never madam. love you. I'm a Christian, so it's better for Yes, you to I give know. me cosmetics. Because Riva need to do makeup more. She need to have a red. Yes, like that. Yes. Kak Caroline, jangan kakak cantik-cantik kali. Kalah aku. Caroline very beautiful, right? Caroline Sitepu very beautiful. Terima kasih. Kakak Iting, ini kakak Iting aku. Namanya kakak Iting. Hah? Ya. Aku sayang sama kakak Iting ini karena dia baik ya. Aku sama dia tuh nggak debat-debat hebat, tapi lucu-lucuan aja. Karena kakak Iting ini dia G.O. because I love her. No, Riva. Iya karena kakak Iting ini baik. Dia bukan Semua. penghujat, dia cuma membela Hai. agamanya. All Christians said that Jesus only. All Christian. Not different with Trinity. Trinity say Father not God, not Son. Son is not Holy Spirit. How dare you? No, it's the different meaning, darling. It doesn't mean like that. You misunderstood them. That might be. Yeah, I know every Christian say Jesus only, but in your doctrine, Trinity not same like G.O. That very different, you know. Oh iya. And Kak Caroline Sitepu dari mana ya? Kristen juga. Dari Langkat. dia angkat. Kakak yang cantik aku nih, ini kakak cantik aku. Oh, langkat, Pak. Horas, Kak. Langkat. Horas. Jaju sama kita. Jujur. Ya. Oke. Beda, Jaju sama Horas. Bilang dulu Kak Caroline kau sayang nggak sama aku? Sayang lah, aku sayang Iya. sama Riva, sama semua manusia. Riva tahu nggak Riva? Kalau Riva, adekku pun Muslim Riva. Oh, you really? Oh really? Kita dari agama keluarga beragama campur-campur, tapi saya banyak pertanyaan tentang Muslim juga. It's okay. You just give me a question. If I can to answer, I answer. That's your question. Yeah. Yes. Tapi aku nggak bisa turun on dulu ya, masalahnya mau buru-buru jemput It's anak. okay. Next Aku cuma time, denger dulu. sister, Next time aku you just on give me ya. question. I just answer. Madam, If don't I forget cannot about your answer, I cosmetics just from your silent. country. Yes. Ya, tapi nanti gini, aku kan cuma sebentar aja. Kan lanjut aja ngobrolnya ya. Aku dengerin Oke, aja ya. kakak. Kasih Tepu, coba hajar kakak Hen di sini. Dia tertunggal. Cepet kak, hajar dulu kak Hen di sini. Dia tertunggal kak. Cepet kak. Ternyata itu aku gimana ya? Semuanya sama aja sih. Beda-beda Sama aja sih saya Beda. Mikana sama Agatha berantem tahu. Si Mikana bilang Yesus adalah Bapa. Agatha bilang Yesus adalah anak. Mereka berantem. Ayo kakak Caroline sama Kak Enis berantem dulu. Tertunggal sama Dio. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak memaksakan pemikiran kita kepada orang lain. Karena setiap orang itu berbeda cara pandangnya. Oh, sweet Intinya banget, Caroline, kakak. intinya Kak Caroline Sitepu, walaupun saya Tritunggal, Caroline Sitepu adalah Jesus only. It's okay. Makanya aku sayang sama kalian berdua karena kalian baik. Kalian nggak saling. Tapi kalian jangan tiru ya. Jangan. Oh ya, jangan kalian tiru. Ih, mana ada Sophia Atul baik. Sophia Atul tuh nginjak Al-Quran tahu.
sih, Dia tapi jahat. dia penjelasannya bagus. Aku sepakat dengan Nah, penjelasan. kalau masalah penjelasan itu nggak ada kaitannya dengan baik atau buruk. Dia nginjak Al-Quran 3 kali. Dia pembenci Islam. Dia tidak baik. Dia bad woman. Dia pesundal gitu. Dia pesundal. Beda sama kakak Itingku ini. Beda sama kakak Hanisku ini. Dia baik. Mereka tuh bukan penghujat. Kak Hanis ini udah 2 kali ketemu aku. Dia bukan penghujat. Dia hanya bertanya dan dia ingin diskusi ini bagus-bagus. Kak Karolin juga gitu. Dia bukan penghujat. Aku berteman sama mereka. Ah? Baiklah sama kamu, menurut kamu, Riva? Baik. Kan mau ngasih aku make up. Iya sayangku. Ada masalahnya. How about me? Make up from Kami juga lah, Ramadan. Kasihlah kakak Karolin juga Kak Madam. Aku kirim dari sini ya. Iya. Nanti kirimnya kami gini, yang sedikit buat mereka, yang murah buat mereka, yang mahal buat aku. Ya Allah. Nggak apa-apa lah. Riva. Nggak apa-apa. Rip, nanti gini Rip, kita belajar bahasa Arab bareng nih. Bahasa Arab Rip. Boleh. Nah, adekku juga muslim, tapi aku Kak ngerti. Madam, ini aku cuma ngasih sedikit insight positif ya for you ya, just for you ya, because I love you. If you want to be good woman in dialog lintas iman ini ya, don't make Sofia tuh be your friend because dia pembenci banget, dia haters. Kalau Kak Henis, kamu berteman sama Kak Henis. Kalau Kakak Karolin, kamu berteman sama Karolin. Bahkan Mikana nggak sejahat itu. Bahkan Mikana tidak sejahat itu. Ya, bahkan Pernah ngomongnya nggak? Orang ngomong sama Mbak Cipo Sofia tuh nggak pernah ngomong. sudah lah, kan ngamuk-ngamuk dia. Aku masih simpan debatnya menghujat Nabi aku loh. Sofiatul yang nginjak Al-Quran itu tuh nih, Sofiatul nginjak Al-Quran, aku tunjuk ini katanya nih. Jadi dia agama apa dia? Sofia tuh. Kristen itu emang nginjak Bible, nginjak Al-Quran. Carolina seems like Soima. Enggak, iya dia mirip Soima, emang cantik dia. Ini Tapi dia lebih kok dia cantik. lebih- Dia lebih cantik. Mana ya Sopika ini. Jadi tuh, kalau kami waktu si logika nginjak Bible, kami semua nggak terima, kami laporkan dia ke kantor polisi. Tapi waktu Sofia tuh injak Al-Quran, tepuk tangan rata-rata orang Kristen nggak Tapi kan terima. meninggal si Sofia tuh katanya. Diskusi sih Masih boleh hidup sih, dia. debat sih boleh ya. Tapi Dia kalau nginjak sampai- Al-Quran Kak. Iya, kalau nginjak Al-Quran ya nggak boleh. Ya itu nggak boleh lah. Boleh debat 3 keras kali, juga Kak. Boleh. Dia 3 kali Kak. Boleh. Makanya aku miris kalau kakak secantik dan sebaik ini tuh kiblatnya ada Sofiato. Kakak tuh kalau misalnya pengen tahu tentang kekristenan Tritunggal, kakak lihat tuh Verbum Veritatis. Nah, Verbum Veritatis ini seorang akademisi. Kalau Sofiato ini kita nggak tahu dia mengambil sekolah di mana dan kita nggak tahu kejelasan orangnya gimana. Dia pembenci banget. Memang dia banyak yang support dari Kristen-Kristen pembenci Tapi dia Islam. bagus, Karena dia sebenarnya bagus Sophia tuh. Cuman sayang agak kelakuannya kasar tuh aja sih. menurut iya, aku. bukan cuman kasar Kak. Nginjak Al-Quran itu bukan kasar lagi. Itu sudah mengajarkan kebencian. Nah, Tapi bacanya bagus. nah bahkan ya aku lebih memuji Mikana daripada dia. Mikana itu GO, tapi dia tidak pernah nginjak Al-Quran. Bahkan dia lebih sering membahas agamanya. Terus satu lagi. Siapa lagi ya yang siapa yang paling parah? Ya itulah Sepikatul tuh paling parah tuh. Nah, kalau kakak misalnya pengen tahu tentang Trinitas yang benar itu, kakak tuh lihat akun konten Verbum Veritatis tuh sama Albert Rumampak. Tuh. Aku Mikana itu memang kami tuh tidak akrab. Tapi aku sama dia tuh apa namanya? Apa ya? Kayak ya baik gitu loh. Aku suka. Lina Wijaya juga parah tuh, Tritunggal tuh. Lina Wijaya tuh penghujat banget tuh, ngata-ngatain nabi aku dia tuh. Sebenarnya kalau Tritunggal itu dia tujuannya tetap ke Jesus only. Iya, tapi dia namanya beda Kak, konsepnya. Kakak coba cek di YouTube judulnya Sofiatul Injak Quran, nanti kakak ketemu itu. Banyak ini nih, aku mau putarin ada suara musiknya, nanti kena band. Kayak gitu, internet tuh Kenapa nggak nyala- ditangkap? Nggak ditangkap dia. apa siapa Sofika tuh dia lari ke luar negeri Kak buat menghujat, kayak rata-rata kan kayak Edwin dilaporkan kabur ke luar negeri, si kayak Saipudin lari ke luar negeri.
Makanya Kak Carolina ini dia nggak kabur karena dia bukan penghujat, dia tetap di Indonesia. Makanya aku sayang sama dia. Udahlah cantik, baik lagi. Ya kan Kakak? Amin, amin, amin. Kita dilarang menghujat, saling mengasihi. Peluk Kak, peluk Kak, peluk adik Kak, peluk adik Kak, peluk Kak, peluk adik. Aku serius, aku sayang sama Kak Iting. Terima kasih. Kak Henis juga baik loh. Ini katanya mau debat sama Juli, Kak Yuli itu. Nggak mau dia Kak, dia ajak aku di room Superboy. Udah tahu aku jijik sama Superboy. Superboy itu kan pendusta. Aku ajak dia di komannya Kak Hana, Kak Mary. Kak Hana itu Kristen Tritunggal, Kak Mary juga Kristen Tritunggal. Nggak mau dia. Memang dia pengen batalin diskusi itu kata dia. Dia tuh udah benci Kak sama aku. Buktinya dia benci sama aku ya kan Kak. Kata dia gini Kak, Riva ini kan serang pribadi. Padahal aku punya video dia nyerang Lisa Dayak Mu'alaf loh secara pribadi. Itu jahat banget, hipokrit banget. Aku lebih senang dengan Kak Henis ini. Di awal kami berdebat keras loh. Dia marah loh sama aku. Tapi lama-lama dia bisa ketawa. Kak Henis ini dia bisa nggak, bahkan dia berdua kali nasihatin aku loh Kak Henis ini loh. Kayak Kak Tio dia nih. Kak Tio juga pernah nasihatin aku mah terima. Aku kalau kalian adalah orang Kristen tapi baik nasihatin aku terima kok. Walaupun kita beda keyakinan, selagi yang kalian jelaskan ke aku tuh kebaikan, kenapa aku tolak? Bisa Kak Caroline bilang, Riva jangan kayak gini. Kalau memang itu kebaikan, kenapa harus tolak coba? Itu juga Kak Henis. Kak Henis bilang, janganlah kayak gini deh katanya. Ya aku harus ikut kalau yang dikatakan itu baik. Tapi, nah mohon maaf nih kalau agamaku sudah diganggu gugat. Tahu sendiri kan aku kayak mana. Nggak bisa aku ya, karena itu menyakiti hati umat Islam. Seperti itu saudari-saudariku. Oke. Damai itu lebih indah loh. Saling mengasihi itu lebih indah loh. Loh, kita kan saling mengasihi Kak Iting. Nanti kalau gajian YouTube nanti aku belikan bakso. Nah. Bakso. minta cincin emas kau sama aku. Kau Kak, kau lebih kaya dari aku Kak. Mana ada? Aku nggak ada emasku ya. Semuanya ini nggak ada emas. Aku nggak pernah beli emas. Jangan. Ini mumpatnya dari Assalamualaikum tadi Lisa. jamak. Waalaikumsalam kakakku yang cantik, yang cerdas, yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Halo, Bu Caroline yang cantik. Halo Lisa. Iya, ini Bang Momot. Dah. Iya. Assalamualaikum Lisa. Makanya Waalaikumsalam. dirimu kalau dirimu buat momor juga di rummu, kalau yang lewat pendebat pasti aku jambak. Untunglah dirimu tidak pernah buat aku jadi momornya. Rese baru lewat langsung dijambak gitu ya. Iya. Ini salam kenal. Halo, salam kenal dari Riau. Oh, dahsyat. Luar biasa. Oke, 2 lawan 2. Wih, Apa nih yang berdua nih diam-diam ya lah. Dengar ya. Cewek-cewek lagi menggosip. Lagi bahas apa ini? Ceritanya. Ya, bahas agama. Sebenarnya agama ini sebenarnya nggak perlu lah di. Damai lagi bahas damai. Bisa. Lagi bahas damai. Karena gini juga. Damai itu indah. Kalaupun Kristen semua di dunia ini nggak asik juga. Kalaupun Islam di dunia ini semua nggak asik juga. Ya Iya, kalau tidak betul, ada betul. perbedaan, ya no colorful, right? Iya, itu yang bikin berwarna-warna itu kan bikin indah kan. Kalau cuma satu warna kan juga nggak indah. Kayak mawar aja tuh. Kalau misalnya cuma satu warna, kita kayaknya butuh warna lain deh biar memperindah gitu. Ini si Ripa ini ngomong dia nggak ada suaranya. Sama kakak aku ngomong. Ini kakak aku ada di sini. Lisa, kau nggak pernah datang ke aku lagi, Lisa. Kau nggak pernah di PKPK. Aku jarang live ini, sore pagi tuh jarang. Aku live-nya cuma malam doang. Ini nih karena lewat aja dijambak sama Bang Momot nih. Aku mau jewer kupingnya tadi. Jadi kalau si Agatha Tritunggal. Agatha dia ngakunya ortodok tapi pemahamannya Tritunggal. Tapi kemarin dia dikritisi sama Albert Rumah Pak Tritunggalnya. Dia bilang Tritunggal itu bukan persona katanya. Mana ada tuh pribadi-pribadi mobil pribadi kata dia. Ejeknya lah pribadi itu kan. Terus ditanggapin sama Albert Rumah Pak dia. Ya ada videonya aku udah reaksi itu video. Rumampo, kok jadi rumampa. Parah nggak kau nih? Albert Rumampu. Marga orang kau tukar-tukar, kurang Mana aja. aku tahu kalau aku salah, kau pun kayak gitu. Kecuali aku sengaja. Nggak, Agatha itu udah sering. Bang Jul Agatha tutup itu udah kuping sering. aja. Ya nggak, Agatha itu udah sering dikatakan bidat juga, pemahaman dia itu salah oleh pendeta-pendeta yang lain. Jadi memang
Ya seperti itulah kekristenan. Agatha itu Katolik itu, Ortodok. Kan dia ngakunya ortodok. Iya, tapi dia penghujat ya Uni ya. Penghujat dia tuh. Dia kalau ngomong tuh ngadi-ngadi banget. Dia Muslim dulu tuh, Agatha. Kata dia. Bukan. Maksudnya dia murtad. Aku kasih tahu sejarahnya. Dia lahir Kristen, nikah dengan Muslim. Jadi suaminya tuh supir angkot di Bogor, ya. Jadi setelah menikah, ya dia ikut jadi Islam terus cerai. Begitu cerai, balik Kristen dan dari situ punya kepahitan dengan Islam dan mulai jadi penghujat. Dan rupanya awalnya itu kan ya biasalah, awalnya coba-coba, rupanya enak, ketagihan. Ya, karena Kau tahu Bang Jeli, orang China ya, sepupumu ya? Kau tahu sepupumu kah? Batak dia. Bukan, orang Chinese tuh. Apa pula orang Chinese bermarga dia? Ada aja. Marga apa dia? Tunggu, aku lihat dulu dataku, udah lupa aku. Kayak enggak orang Batak, kayak orang Butar Chinese. itu Jul, Sida Butar kalau nggak silap. Berarti sama marganya sama si Edis TV. Iya. Si Agatha Sida Butar itu. Itu dari Siapa? Nama aslinya lupa aku. Agatha Magdalena. Luman Gaul. Nama aslinya Magdalena Luman Gaul. Kalau si Edis Sida Butar. Kalau si Lumbang Gaul. Ini tunggu aku perkenalkan lagi nih. Ini sesi perempuan Kristus ya. Ini Kak Boruni ini doktrin agamanya tuh Marsion, dia nggak percaya Yahweh itu Bapa, tapi iblis. Ya biar aja. Tapi nggak baik kan sama Rana kan? Sama aku baik ini, Kakak Boruni juga baik sama aku. Tanya aja kalau nggak percaya. Halo Kak Boruni sayang. Enggak, kalau si Boruni ini kan enggak percaya dengan Paulus, itu dia. Halo, Bukan cuman itu. semuanya. Hai Kakak Boruni, Kakak Halo, cantik, Kak apa Boruni. kabar? Baik. Aku kalau beragama ini apapun agamanya peduli, aku mau GKK. Bagus itu. Jangan kelahi-kelahi. Tapi kasih lalai. Menurutku kakak mending ke Katolik aja lah. Pemahaman kakak tuh pemahaman Katolik loh. Kalau di Protestan tuh sesat loh. Tapi kalau Katolik itu bang, dia anti debat loh. Orang Katolik itu Dia udah pindah lah ke sana. nggak suka berdebat dia. Kalau orang Memang Katolik. lebih bagus. Gini, Dan Katolik itu mereka iman dan juga jarang dia berlawanan dengan orang Islam, karena mereka memang tidak mau berdebat. gini. Karena Katolik itu dia mengimplementasikan ajaran yang pertama. Terus kedua, mereka percaya iman dan perbuatan. Jadi apa gunanya kamu beriman tapi perbuatanmu nggak benar? Iya, itu Benar tuh. Nah, menurut Caroline lah dulu, Caroline ya. Nah, kita nih sama-sama Kristen. Kak Caroline membenarkan nggak ketika semua orang Kristen mengatakan asal kita Kristen kita selamat? Apakah hanya dengan bermodalkan itu? Menurut Kakak Caroline lah dulu. Ya kita kan sesama Kristen harus saling meluruskan juga. Sebenarnya kalau agama lain nggak perlu kita luruskan. Sesama Itu kita lah. itu Katolik. Itulah aku bilang kakak kalau kayak gini ketemu sama pendeta. Caroline kan oneness. Caroline Iya. kan oneness. Iya, Ya saya masalahnya- HKBP. Saya mau nanya sama si Caroline dulu. Saya Boleh. bilang, menurut Eda Caroline, kalau ada orang Kristen mengatakan seperti ini, apapun ceritanya, kalau kita Kristen pasti masuk surga semua. Menurut Kak Caroline benar nggak itu? Tidak benar. Kalau dia masih di dalam dosa, dia masih melakukan dosa, Tetap masuk neraka. dia tidak akan selamat. Nah itu sama dengan saya. Apa mungkin seorang Kristen istilahnya dia pergi ke gereja rajin ya kan? Rajin ke gereja, rajin jawabannya gini, Kak. sementara Kak perbuatannya nggak benar. Kalau Nah orang itu Kristen sama aja gini, seperti orang Farisi Iya. ya Kak Karin ya, orang Farisi, Betul. orang-orang munafik ya. Boleh aku ngomong kasih lalai? Jadi gini, kalau pendeta dia akan jawabnya gini. Itulah yang namanya predestinasi. Jadi nggak ada gunanya orang itu berbuat jahat tapi ngaku Kristen, itu tetap nggak dianggap Kristen. Jadi maksud mereka Kristen yang pasti masuk surga itu yang menjalankan apa ajaran Yesus. Begitu. Ya ajaran Yesus kan memang yang baik-baiknya. Ya, jadi walaupun dia Kalau kata- saya dibuat memilih Zeus, kalau ada pilihan, kalau saya ya, saya tak perlu beragama tapi saya pengikut Kristus.
Ya betul, karena Yesus Jadi kita ini gitu loh, nggak ada pro ke sini, pro ke sana. Akhirnya nanti pro ke sana, akhirnya perpecahan gitu loh. Tapi Ya saya udah, pada oke. intinya saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus ya, jangan jadi penyembah Yesus tapi Harus disembah dan dipertuhankan kalau bagi saya. Wah. Karena apa? Kenapa nggak? Karena ajarannya itu sangat luar biasa, Bang Zeus. Saya sudah merasakan. waduh, Ya? udah merasa berat lah nih. Ya, Pantesan saya tuh nih, merasakan. tuh. Ketika saya Pantesan punya tuh. masalah, Nggak ada kedamaian, dan Coba semua diperkenalkan dulu Kak, kasih lalai. Si Rifa ini nggak pernah merasakan Yesus, itulah dia masih seperti ini. Coba dia rasakan Yesus kan? Ya kalau itu urusan si Ripa lah. Itu kan Ya, kalaupun si Ripa dia muslim, kalau Tuhannya mengajarkan kebaikan ya dijalankan si Ripa. Ya, kalau kami Bang Zeus sebenarnya kami tidak bisa dilarang kami untuk meluruskan agama orang. Tidak bisa. Karena kami biarkan aku sama si Caroline Boruni Yesus saling meluruskan. Karena kami sama-sama Kristen. Betul, Kalau agama lain yang kami luruskan buat apa? Kecuali si Ripa tadi memaki-maki orang, bisa saya luruskan. Oh Ripa, jangan dong kamu maki-maki si ini. Jangan dong yang kayak gini. Tapi Rifa Itu kan yang cuma perlu saya sering maki luruskan. orang Kak. Tapi Rifa Nah sering itulah maki orang. dulu. Apapun agama si Ripa, sekalipun si Ripa menyembah pohon atau itulah dulu kata kasarnya. Saya tidak Nyembah botol peduli. kecap dia. Nyembah botol Saya kecap tidak Rifa. peduli agama dia. Kalau ajaran Yesus itu Bang, saya bilang ya, ajaran Yesus itu adalah mengajarkan yang paling utamanya adalah kasih, mengasihi sesama, bukan mengasihi sesama umat, tetapi mengasihi semua orang di dunia ini tanpa melihat suku agama. Ya, Nah itu yang paling saya. Dia niru agama Buddha, itu ajaran Buddha. Ya, di ajaran walaupun saya Kristen Bang, ajaran Buddha juga saya suka karena mereka memang mengajarkan kebajikan. Iya, itu Sabe Sata Bawandu Sukitata. Jadi Iya. Yesus itu bahkan konon katanya sempat belajar sama orang Buddha. Ya itu nggak tahu saya itu. Nggak tahu saya. Karena gini, karena agama yang paling pertama di dunia India ya Pak, India Bang ya. Hindu. Faruk ini, Faruk ini. Yang intinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang intinya Bang Zeus, mau Buddha mau Hindu, saya tidak pernah mempersalahkan dan saya tidak pernah menganggap ajaran saya paling baik. Ada di ajaran agama Islam yang baik, saya petik. Ada di agama Buddha yang bagus, saya petik apa kebaikannya. Aduh, Jadi saya hanya agama comot-comot dong namanya itu. bukan sikapnya. Contoh nih Bang Zeus ini suka berbagi misalnya. Saya bisa meniru sikap Bang Zeus walaupun Bang Zeus adalah Islam. Itu contohnya. Siap. Ya, assalamualaikum Bang Julius, Budi Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dia udah bantu semua orang. Dia mengaku kalau udah gitu. Nah gitu Bang Zeus. Ini aku mau tanya, aku boleh tanya sama Henis nggak? Yesus pernah nggak Ya, ngajarin cara? kenapa kau kesini, Faruk? Apa kau? Udah makan apa kau? Aku tanya nih, Yesus pernah nggak ngajarin cara ngerampok? Enggak. Markus 3:27 bisa dibaca. Enggak ada itu. Markus 3:27. Ya, walaupun ada tulis. Kalau dengan Bang Faruk langsung gak ada itu. Tadi kau Markus tanya Bang 3:27. Faruk. Coba kau tunjukkan sama aku, Faruk. Faruk, Hah? coba tunjukkan buka cam kau. Mirip enggak kau manusia Oke, kau? buka Coba, ya. apakan dulu. Ya, aku buka ya. Aku tidak menafsirkan kitabmu ya. Aku cuma menunjukkan, itu pun atas permintaanmu ya. Ini ajarannya siapa gitu loh. Nanti kau jawab ya. Markus 3:27. Coba kita buka ya. Ini ajarannya siapa? Tadi kan kau bilang dia ngajarin yang baik. Apakah ini baik? Mengajarkan yang baik, karena saya sudah merasakan. Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak dia ikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ya. Ini ajarannya siapa, Henis? Teruskan ke bawah, ayat ke bawah. Mana? Nggak ada Ya. lagi. Nah. Terus cari apa Markus makna? 3:27 udah habis. Maknanya apa? Maknanya apa? Cari. Ya, yang saya tanya. Ke bawah, ini ke bawah. ajarannya Tadi kan siapa? kau bilang Markus 3 ayat 27. Coba cari Iya. Markus 3 ayat 28. Sampai ke bawah. Enggak, yang di dalam Markus 3:27 ini ajarannya siapa? Itu yang kutanya lo. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Enggak ada.
kau yang mengingkarinya. Jangan Jelas ketawa kau baca tadi. Faruk, jangan ketawa kau. Huruf besar semua gigimu. Huruf besar semua gigimu. Ya ini ajaran siapa? Aku tanya itu loh, Dinda. Pokoknya Yesus itu, Jesus Christ itu ajarannya adalah kasih, mengasihi. Oh, berarti ini bukan ajaran Yesus ya? Yang intinya kau Faruk, walaupun kau Islam, it's okay. It's never mind kau Islam, it's okay. It's okay. Tapi saya sarankan sama kau Faruk, jadilah kau orang yang beragama Islam yang baik. Kau, loh, kau Aku ajar bertanya loh, nggak baik rupanya bertanya. Cuman ketika memang kau menghina orang Faruk, ketika kau menghina Bang Julius. Memangnya Bang Faruk selama ini nggak baik ya? Baru tahu aku. Gimana? Aku cuma Nah, bertanya di sini loh. kamu keliru, Zeus. Saya kalau kayak si Saifuddin ya, Saifuddin itu Islam loh, dia Kristen. Saya tidak setuju dengan Saifuddin loh, yang sering membicarakan tentang Islam, menjelekkan Islam, terus mengatakan membongkar-bongkar semua. Saya tidak suka. Saya sebagai beragama saya tidak suka itu. Harusnya si Saifuddin itu menjelaskan tentang Kristen aja. Jangan Aku Dinda ini ajaran aku nggak sebelumnya. tanya tentang tanya tentang si Begitu juga dengan kau Faruk, dulunya kamu Kristen, jadi kamu sekarang Islam. Jelaskan aja tentang Islam. Bagaimana sih keindahan Islam itu supaya orang-orang Nggak juga boleh. tertarik. Loh, Nggak boleh kok bertanya. boleh? Apanya? Nggak boleh bertanya tentang Bible kalian. Karena gini, tadi kan kamu bilang Yesus itu ngajarin yang baik-baik. Dulu waktu aku Kristen, aku baca ayat ini gitu loh. Tapi aku nggak boleh menafsirkan kitab kalian. Makanya kau tuh kurang Karena baca, kamu masuk kau. Kristen, saya tanya, Izin, ini kau ajaran kurang baca. siapa gitu loh. Izin, coba saya kasih keterangannya. Boleh? Ya. Iya, Jadi silakan. di Markus 3 ini boleh kita perhatikan bagaimana kuasa otoritas Yesus yang menghancurkan kuasa kegelapan seperti iblis. Ya, jadi ketika seseorang mau menerima Yesus, tentu Yesus punya hak otoritas untuk menghancurkan kuasa iblis begitu. Demikianlah Yesus merampas milik kepunyaannya sehingga dia harus memang hancurkan dulu kuasa yang membelenggu manusia itu sendiri. Jadi kita paham satu Yesus dan Beelzebul itu ya. Beelzebul itu Iya, adalah jadi kuasa ajaran gelap. siapa yang tertulis dalam Markus 3 nomor 27 tadi, ajaran siapa? Nah itu dijelaskan baru di Yesus. Loh, Tentu ini Iya, adalah jawablah, ajaran pengalaman siapa? bentar. Ini adalah spiritual daripada murid Yesus Markus yang diekspos bagaimana otoritas Yesus itu sangat luar biasa di dalam menghancurkan kuasa yang jahat begitu. Oke, jadi gini Dinda, Boruni Jesus. Yang tertulis dalam Markus 3:27 tadi sebuah pengajaran atau bukan? Tidak, pengajaran. Gimana? Nah, pengajaran kan? Pengajaran. Itu kata Maka kiasan saya tanya, baru di Yesus. Itu kata kiasan. loh, Kiasan. kok cakar-cakaran kalian? Perumpamaan. Perumpamaan. Ya kan baru Yesus? Tombak lah. Iya, oke, Iya. oke, kita fix ya. Si Boruni Jesus bilang perumpamaan, si Yenis bilang Iya. perumpamaan. Perumpamaan itu bukankah merupakan pengajaran? Contohnya kayak kau nak domba yang hilang. Pengajaran Paham kan? begini. Bagaimana Ya, itu katakanlah perumpamaan. saya contohnya. Bentar, Ya, Bang. itu pengajaran Contohnya di dalam anak bentuk saya, perumpamaan anak saya ya. kan? Iya, Ya contohnya kan? ya. Itu pengajaran dalam bentuk perumpamaan kan? Oke, kita Iya, untuk sepakat? menyelamatkan Oke. seseorang begitu. Nah, sekarang saya tanya, yang memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan itu siapa? Yesus. Yesus. Apakah Iya. Yesus bisa dikatakan baik ketika dia menyampaikan pengajaran dalam bentuk seakan-akan mengajarin orang cara ngerampok? Tidak. Baik kah Itu bukan Tidak makna baik. konotasi, Bang. Itu saya mau tahu, kita pahamin aja. Ditarik lagi perkataan Dinda Henis tadi. Tidak, Ternyata begini loh, Bang. Tidak semua pengajaran Yesus Merampok itu bukan berarti baik. merugikan Selesai. orang, tidak. Ya, merampok bukan merugikan orang, tapi bagaimana menyelamatkan misi penyelamatan begitu loh, Bang. Iya. Contohnya Tidak kayak kau lah Guru Faruk. Yesus. Domba yang Tidak hilang. ada perampokan Kau domba yang hilang kau Faruk. baik. Itulah Perampokan perumpamaan. itu tidak ada yang baik. Semua perampokan itu buruk. Seperti apa cara metode perampokan tetaplah sebuah Strategi. perampokan. Saya katakan strategi ya, nggak masalah lah. Perampokan namanya itu bukan penyelamatan. strategi, perampokan itu perbuatan. Gimana sih Dinda ini? Iya, Masa saya strategi juga. merampok? Bentar, Bang. Kalau saya mau menyelamatkan cuman anak cara saya, merampok, cara merampok itu butuh strategi. Loh. Dan strategi itu sudah diajarkan oleh Yesus, kalian katakan tadi kan dalam Coba, Yudas dalam Markus 1 ayat 3:27 tadi. 27. Bagaimana Bang, cara bentar. merampok rumah orang yang kuat? Diam dulu berlanjut. Ikat
kita dengarkan dia. punya rumah. Cara merampok yang baik Orang yang beragama itu supaya harus- mampu Narasinya kan merampok harus dipahami rumahnya. dari awal, Ikat Bang. dulu Jangan yang punya rumah, Dengarkan aja, Bang, baru Yesus. rampok hartanya, kan gitu. Dengarkan Murni Yesus. Sekarang Kalau saya Kristen tanya, itu ya, diajarkan Dinda untuk Enis. rendah hati Ya, mendengar. jadi sekarang saya tanya ke kamu, apakah ketika satu sosok mengajarkan kamu pengajaran meski dalam bentuk perumpamaan, tapi bentuk perumpamaan itu mengarah kepada tata cara merampok, apakah itu adalah ajaran yang benar, yang baik? Oke, bagaimana dengan mencuri hati? Kau mencuri hati. Hatiku. Enggak usah jauh-jauh. Gimana dengan domba sesat? Hah? Domba yang hilang. Perumpamaan Apa korelasinya merampok kau. dengan domba yang hilang? Kau Faruk, domba yang hilang kau. Masih hilang, belum Kok ketemu. domba yang hilang? Kapan Yesus menyebut pengikut-pengikutnya Dosa di luar nggak dari Bani mencuri Israel hati? dengan kata domba? Domba Kapan Yesus itu menyebut mencuri pengikutnya, hatiku, menyebut hatiku. umatnya di luar dari Bani Israel dengan kata domba? Kapan? Gak pernah. Perumpamaan domba Udah. itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang di luar Bani Israel. Aku bukan Jadi Bani kalau Israel. ini yang di Al-Quran itu Faruk apa artinya? Perangilah orang-orang apa? Yahudi dan itu di dalam Lebar konteks ini. itu dalam konteks perang, Dinda. Dalam konteks Wajar perang nggak lebih konteks parah itu lagi. disematkan kepada Ada pengajaran? lebih parah Sama kan? lagi. Kembali. Dalam 1 Samuel 15 nomor 3. persempitlah. Nah, itu benar nggak itu? Persempitlah jalan kafir sama Yahudi. Oke. Sekarang kita komparasikan ya, mana lebih sadis. Mempersempit jalannya orang Yahudi dan Nasrani atau membunuh anak kecil yang masih disusui ibunya. Mana lebih sadis? Siapa yang membunuh anak kecil? Oke, baca 1 Samuel 15 nomor 3. Nah, tunjukkan. Nih, Biar kami mana lebih jelaskan. sadis ya? Nanti kamu tentukan ya. Karena si Faruk ini nggak paham Ya, dia. kalau soal perjanjian lama sebentar, saya ambil alih dulu. Saya ambil alih dulu. Sebentar, Murni. Bentar. Satu-satu ngomongnya biar enak. Heni, kok mentang-mentang ayangmu datang kok ngerocos terus, satu-satu, sabar. Ya, kami kan Jadi, masih dia pergilah ngomong. sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Ingat, ini ngeri kali kata-katanya ya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Anak-anak yang menyusu ya, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sekarang saya tanya Dinda Enis, mana lebih sadis? Itu Mempersempit ajaran jalan dari orang atau bukan ajaran Yesus tuh. membunuh? Oke, ini bukan ajaran Yesus. Bukan. HWH itu. Oke, berarti Bantu kau ini bukan. Barok. Di Dengar situ dulu, HWH Dinda. mesum loh. Iya, dengar dulu, bentar dulu ya Dinda Enis. Ini bukan ajarannya Yesus. Enggak. Bukan. Berarti HWH. Tuhan di perjanjian lama beda sama Tuhan di perjanjian baru. Itu bukan Tuhan saya. Itu Tuhan Bukan Israel. Tuhan Yesus, saya tanya si Hanis. Tuhan dalam perjanjian lama beda dengan Tuhan di perjanjian baru. Beda. Loh, kok di-mute Dinda Enis? Beda nggak Tuhan dalam perjanjian baru sama Tuhan perjanjian lama? Pokoknya itu bukan Tuhan Yesus. Dah selesai. Ya sudah, berarti Tuhan dalam perjanjian lama beda sama Tuhan perjanjian baru. Ternyata Tuhan di dalam kitab iman teman-teman Kristen ada dua. Cerita besar. apa itu kayaknya? Itu caranya Yang Anda ini, yang bertanya. diceritakan si Faruk ini. Apa namanya? Apa? Firaun. Itu cerita Firaun itu, biar supaya tidak ada satupun yang menyaingi Raja Firaun. Jadi semua anak laki-laki itu dibunuh gitu. Bukan ajaran Yesus. Kok cerita? Iya. Iya. Kok cerita? Ada kan ceritanya? Raja Firaun itu katanya dibunuh semua anak-anak kecil yang menyusui, yang hanya laki-laki semua. ceritanya loh Dinda. Itu Kalau yang ke kau sebut gitu. Firaun dengan Itu yang Dinda, kau sebut, Faruk. dengar Dinda. Kalau di Firaun itu dalam bentuk tulah. Dalam perjanjian lama dikatakan Tapi, tulah, Faruk, bukan Faruk, penumpasan Dinda. Sampai gitu. mencret pun kau Makanya- menceritakan Faruk. Tidak. Iman kami Saya ke tidak akan Kristus, mention lagi. ke Jadi Tuhan gini, Yesus. dengar ini saya gantian ini. Saya sedikit lagi nih. Tak ngomong. ada artinya. Buat Dinda Henis, buat Carolina. Buat Boruni dan semua teman-teman Kristen di bawah, ya. Kalau kalian mau melihat sosok yang benar-benar mengikuti Yesus berdasarkan perkataan Yesus yang tertulis dalam Bible yang kalian imani saat ini, pandang saya.
pandang saya. Aku bilang karena kau Faruk. Kayak bojak potong kamu tengok. Kayak bojak kamu Dengar tengok. dulu Dinda, dengar dulu Dinda, ya. Kalau kau nak anak king. Dengar Kalau kau dulu nak Dinda, di sini. anak king. Iya, di sini. Kasih orang bicara loh, jangan cuma kau aja dari tadi kau sedikit aja. lagi, sedikit lagi. Karena apa? Karena apa? Yang mengarahkan saya ke Islam itu adalah Yesus sendiri. Di mana ketika saya mempelajari, memahami dan juga membaca Menjala dia. narasi-narasi dari Yesus anaknya Menjala Maria. dia. Yesus anaknya Maria. Makanya saya bilang sama teman-teman Kristen, kalian sampai detik ini masih Kristen karena kalian tidak pernah membaca Bible kalian. Yang kedua, Ya, oke. kalian hanya Kami mendengarkan terima. doktrin Kami dan terima dogma omonganmu dari itu semua. bapak gereja kalian. Faruk udah Jadi, stop Dinda, ini kau. siang. Ya, silakan Dinda. Saya terima omongan kau itu Faruk dan yes. Tapi sekarang saya tanya, apa ketika itu kamu mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah kafir, berarti ibumu kafir dong? Ibumu, abangmu, berarti kafir dong? Bagaimana kamu menanggap itu? Oke, saya jawab. Saya jawab lagi. Ya, silakan jawab. Oke. Ya. Saya akan jawab sebagaimana jawabannya Yesus ketika murid-murid menyampaikan tentang kehadiran mamanya dengan keluarganya. Saya akan jawab seperti itu. Siapa ayahku? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Jawab dulu itu Faruk. Mereka dengan Yang saya bilang tadi berarti mamamu kafir. Sebelum saya jawablah ini, nggak usah panas dijawab. Nggak usah, simpel aja. Berarti mamamu kafir. Karena Sabarlah karena ini, kalian sabar. Kristen, Yang saya lain akan kumuyukan, jawab sesuai dengan yang lain kumuyukan. Iya, karena kalian Kristen, saya akan jawab sesuai dengan narasinya Yesus. Ketika kau tanyakan apakah ibumu kafir, saya akan jawab dengan narasi Yesus. Siapa ayahku? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Jawabannya Mereka iya yang atau tidak bertakwa Faruk. kepada Ngapain Allah. Dari incir kau ambil Hanya ayat satu dia. jawabanmu, Bertakwa, Farid. dengar dulu. Siapa namamu? Faruk. Mereka yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dialah saudaraku, dialah ayahku, dialah ibuku. Itu jawabanku. Gimana Dinda? Saya bilang, kamu jawab ya atau tidak. Dah, cukup. Loh Dinda, gini Dinda, saya kasih lagi analogi. Ketidakmampuan akalmu untuk menelah jawabanku itu bukan kesalahanku tapi kesalahanmu. Sama halnya ketika kau katakan 1 tambah 1 berapa Faruk? Saya jawab 1 tambah 1 sama dengan 4 dikurang 2. Apakah saya salah? Tidak. Benar. Jawaban yang Benar. saya sampaikan benar, selaras dengan kau inginkan. Benar. Hanya saja karena otakku yang cerdas, aku berupaya menjawab dengan caraku, bukan dengan Ya. caramu. Tapi ingat, jawaban Faruk. yang ku sampaikan selaras dengan selaras Ingat, dengan apa Faruk. yang kau tanyakan gitu. Jangan Dinda. kamu gegabah, Faruk. Ketika kau mengatakan karena otak saya adalah cerdas, karena saya adalah benar. Tapi ingat, Faruk ya. Ingat, Faruk. Kamu orang yang beragama. Ketika kamu ingin melihat iblis sebenarnya adalah ketika dia merasa paling benar. Kamu lihat aja di sekitar kamu. Orang-orang yang merasa paling benar adalah itu adalah iblis sebenarnya. Salah Dinda, baca lagi Yohanes 8. Coba saya tanya dulu, saya tes dulu kau, Faruk. Apakah kau masuk surga, Faruk? Faruk. Iblis itu Berarti yang apalagi? melahirkan si Faruk kafir Yang ya. mana ini mau ku Kafir. jawab? Kan Satu-satu, mamanya kan Pak. kafir. Yang bilang siapa? Tolong yang lain Ya, kami. jawab Bilang satu-satu. Saya mute-kan dulu, nanti kalau salah baru dibantah. Kita bukan Mama pasar. bukan Kristen, Faruk. Ini mentang-mentang Juga mentang-mentang kau Kristen. suka sama si Faruk, kau ngerocos terus lah. Udah ku mute, ngerocos terus lah. Lanjut Bang Faruk, Mama. yang lain biar mute. Ku jawab. Oke, aku jawab. Enggak. Bagaimana kau katakan mamaku Kristen, sementara narasiku di awal tadi mengatakan siapa mamaku, siapa bapakku, siapa saudaraku. Mereka yang yang bertakwa melahirkan kepada kau Allah itu dan beriman kepada apa yang dirisalahkan oleh Rasulullah, dialah ayahku, dialah ibuku, Ya, dan lu, saudaraku. Dan narasi ini adalah narasi yang digunakan oleh Yesus. Adakah narasiku mengatakan ayahku, ibuku Cuci darah lah adalah dulu kafir? Kak Faruk. Tidak Ganti ada. darahmu itu. Ah, masih darah Bapak mamamu ganti sama. darah. Makanya saya bilang jawabanku ini hanya bisa ditelaah oleh orang yang cerdas. Sementara orang yang longor nggak bisa. Ganti dulu darahmu. Kan darah Analoginya mamamu sama, samamu. 1 tambah 1 Gimana sih si ditanya Faruk sama ini? kalian. Kalian tanya aku 1 tambah 1 berapa? Aku jawab 4 dikurang 2. Jawabanku tuh sama dengan pertanyaanmu, hanya saja Ya sudahlah, Faruk. aku terlalu cerdas, aku menjawab Iya. dengan caraku. Sudahlah, Dengan caramu. Faruk. Sudahlah, Begitu. Faruk. Kalau kau mau Islam sekarang, it's okay. It's never Oh curhat, mind. udah lanjut curhat Ya? Bang Julius. Aku nyimak Ya? dulu. Nggak Oke, apa-apa. kita sapa Islam. tamu dulu ya.
Kalau bagi saya, si Faruk, kalau untuk Bang Islam, Faruk kau curhat terus. Mulai tadi Nggak, kau diam dulu, tanya Sultana. mana Faruk. Diam dulu, Sekarang Sultana. kau biarkan si Faruk mendengar saya bicara, dia pasti nonton. Kalau si Faruk, kalaupun dia Islam, bagi kami itu tidak masalah. Mau Islam pun dia dari apa segala, tapi hak kami, hak orang Kristen, ya jangan dia menjelek-jelekkan, mendendam ke agama sebelumnya. Udah saya bilang, Saifuddin dia seorang Islam dulunya, sekarang dia ini Kristen. saya bantah. Di Nah. mana narasi Bang Faruk menjelekkan dia baca Bible tadi kau bantah? Di mana ini secara langsung di YouTube loh. Ya, Apa iya. yang keluar Saya dari bantah ya. mulut Saya bantah. dipertanggungjawabkan. Di mana yang dijelekkan Kristen? Tunjukkan Oke. datanya. Di mana? Yang dijelekkan si Faruk adalah ketika dia mengatakan tidak semua ajaran Yesus itu benar. Hah? Tidak semua ajaran Yesus itu benar karena dia mengajarkan merampok katanya. Tapi padahal si Faruk Ada ini tertulis nggak di Bible yang dia baca? Ada tertulis nggak? Aku Loh. ambil Bible, aku lagi bilang dulu. Aku ambil yang original teks. Ada itu, Iya, yang Pak. original langsung Bible-nya. terus kalau ada tertulis? kalau ada di Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nah, gila, itu itu benar nggak? tadi aku gak ada ngomong kayak gitu, Hanis. Benar nggak? Nah, kok Hanis gak ada Loh, ngomong gitu. ini aku si tadi. Buruni Yesus ada nggak kalian dengar tadi? Tidak semua Teman-teman ajaran typing di Yesus bawah. benar. Apakah aku ada Ada nggak tadi bilang gitu? seperti apa yang dikatakan si Hanis? Tidak ada. Ya iyalah kau. Aku Kau hanya- bilang si Faruk. Kau Tidak bilang si loh, Faruk. tadi ya. kan tadi kau bilang ajaran disampaikan Yesus itu adalah ajaran yang baik. Kubukakan Markus 3:27. Kalian Kau sudah fokus sepakat saja. mengatakan Fokus saja yang lah kau tertulis bekerja, dalam Markus Faruk. 3:27 adalah ajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan. Makanya saya tanyakan, apakah ajaran itu baik? Tidak baik. Kan kalian sendiri mengatakan. Ya sudah. Berarti apakah ajaran Yesus semua itu baik? Ya kalian jawab sendiri. Aku tidak ada menarasikan ajaran Yesus tidak semuanya baik gitu. Begitu Ada kerasnya si saja. Rifa Faruk. Tapi kau laki-laki lebih keras dari perempuan. Karena cintamu pernah kutolak. Ada di sini. Ceritakan dulu Iya. Bang Faruk masalah itu. Dulu Mulai dulu tadi jangan- dulu, Bang Kalian Faruk, itu ceritakan dulu. kita fokus woi. Jangan makanya pengalian aku itu. bilang Faruk. Ini Ini kalian pribadi. Boru Burni. Cintailah Ini pasangan sebenarnya sekarang, si suamimu. Heni sama Bang Kau Faruk masih dulu berharap pernah kau cinta dariku. pacaran. Iya. Pacaran mereka. Masih Makanya lalu dia mereka mereka. itu. Dia Kita pernah diskusi kutinggalkan. ini. Jadi kejadian terakhir teman-teman, kejadian terakhir sama si di sini, kutinggalkan dia di pinggir kandang babi. Dekat kandang babi, kutinggalkan dia. Tersinggung dia. Udahlah Enis. Bio. Lupakanlah perasaanmu samaku. Teki Ya, Allah fokuslah kau menyayangi suamimu. Jangan lagi Tapi, ingat kisah itulah Faruk. dulu. Itulah Faruk. Apalagi Begitu kisah kesal sama kau ya. ketika kita di samping kandang babi dulu Heni. Sudahlah itu ya. Lupakanlah itu. Tapi pernah Bentar. Tadi ada kata apa itu namanya bidat ya atau kafir. Nah, sementara orang tua si Faruk kan masih Kristen. Benar itu yang dibilang si Herni tadi. Yang kedua berarti si Faruk ini sama ajaran dengan Paulus. Di luar daripada ajarannya adalah kafir, kan begitu. Tolonglah, janganlah agama itu mendominasi kita gitu loh. Halo, Boru Burni, ini saya tambah sebelum Bang Faruk lanjutkan ya. Di luar Muslim masih lebih bagus kau dibilang kafir atau non Muslim? Itu kau jawab. Itu aja pertanyaanmu. Kita berdua dulu. Non Muslim itu berarti saya. Coba. Lebih baik Saya kafir tidak atau non pernah Muslim? mengkafirkan siapapun. Bukan, saya bukan. tidak Saya pernah pertanyaan. mengkafirkan Itu kita siapapun. sesuai nih. Cuma Kita saya tanya. sedang membantah narasi Bukan. daripada si Baruk, begitu loh. Bukan, saya bertanya dua aja jawaban. Lebih baik dikatakan kafir atau non Muslim? Itu aja saya tanya. non Muslim lah. Kalau non Muslim berarti tidak menerima Tuhan. Kalau dibilang kafir tidak mau menerima ajaran. Berarti kamu Tidak, tidak menerima Tuhan. kedua-duanya. Lebih kasar. Kau tahu nggak? Mamaku aja masih oten loh. Kami tidak segitunya. Nah, itu. Dibilang kafir berarti tidak menerima. Berarti kau tidak bertuhan. Betul kayak Bang Faruk bilang. Maka biar- kau biar- ditolak, ditimbang kau di kandang Tapi jangan- babi kau. Jangan ngegas sekali kau Setama. Kalau masih mamamu kafir, Lanjut. jangan ngegas sekali kau. Sama Lanjut, aja kalau kau melawan saya, sama aja kau melawan mamamu. Ngerti nggak kau? Kalau kau lawan aku dengan secara ngegas, artinya kau melawan Ada itu udahlah kalian mamamu. berdua masalah percintaan Nah, udahlah. karena yang itulah kau- ajaran Paulus ini saya buang. Karena orang tua saya pun di luar keimanan saya begitu. Saya si Paulus lebih itu nggak bagus ya? Bentar. Memang ada ajaran Yesus, tapi saya tidak mau menyaingi ajaran mamaku demi ajaran Alkitab. Karena saya tahu di Alkitab ini sudah banyak ajaran atau doktrin begitu.
bukan Tuhan yang membuat ajaran-ajaran itu. Sekalipun mamaku tidak selaras dengan aku agamanya, ajarannya, mamaku itu tetap ku junjung tinggi. Kalau nggak ada mamaku itu nggak bisa aku besar. Itu aja. Bilanglah Tuhan kedua itu adalah ibu kita. Jangan mentiadakan kayak si Faruk tadi. Nggak ada itu lebih Tuhan, sayang Tuhan kurasakan kedua kalau Bang kau itu Faruk kau setama. tengok. Heni, bentar dulu, usahmu dulu. Bang Faruk daripada kau lebih sayang dia sama ibunya. Kau tahu nggak? Ibunya bapaknya aja sampai sekarang yang dicari siapa? Si Faruk, nggak ada yang lain. Padahal anaknya Oten semua. Tapi cari apa Muslim siapa? Mau apa-apa Faruk di mana kau Faruk? Itu bagus. Kau cari begitu Bagus. juga orang tuaku. Jadi jangan nggak usah kau sama-samakan. Cuma Setama, kau harus menjaga perasaan keluargamu juga. Dari loh. kau tahu nggak adikku Sintua kalau ada ku ajak debat yang sama dia biar tahu dia perpuluhan bukan untuk orang Kristen itu untuk orang Yahudi. Dari mana didapat yang Iya. perpuluhan untuk orang Nanti Kristen? kalian berkelahi sekeluarga. Sama udah lah cerita kisah cintamu untuk Lisa. Aku minta maaf tadi ya. Aku pikir akun cloning tadi yang nggak aku naikkan ya Lisa ya. Tapi kurasa kau dulu Setama waktu Kristen kau masih adem cara Aku orang Islam asli, lahirku Islam. Islam. Keluar Tapi kau dari bilang- itu Islam. Mertuaku. Enggak, maksudku kenapa kau jadi? Tapi kau bilang mamamu Ya Kristen. mertuaku mamaku lah kok. Nih. Bedanya pula mertua sama mama. Cumananya kau? Iya tetap mama, orang tua itulah kau memang konten kau mertua kau. kan. Memang orang tua. Lanjut Mama Setama, aku kandungku. sambil kerja ini ya. Lanjut dulu ya. Siap. Mamamu yang Islam atau mertuamu? Mertuaku Oten. Pantaslah kalau mamamu dari Kristen nggak mungkin kau kayak gitu. Si Faruk yang luar biasa. Itu aku tetap kunjungi walaupun dia datang ke sini, walaupun dia kubayar kafir. Berarti istrimu berarti. Gak usah kau tanya istriku, ngapain kau tanya istriku? Udah cinta kau dengan si Faruk kau pula nanti kau diam-diam. Jangan kayak gitu ajaranmu Setama supaya istrimu adem-adem aja biar dia percaya dengan Islam. Jangan kayak gitu ajaran kau. Lebih Bikin setan adem tadi lagi. dibilang Herman. Ganti itu namamu itu aja. Si setan kau dibikin si Herna. Iya. Setama. Dia mana tahu Borni, Setama ini pertama mana tahu dia itu memang longor juga sih ini. Setama itu kan pertama itu longor dia itu. No, I don't know about that. I don't know. Apa? What does it mean Setama TV? Oh, I don't know about that. Dasar kok, crazy kok. No, I'm not crazy. I'm crazy if you crazy, you know. It depends of Adika. you. Aka, ini orang apa lagi nih? Anak Itulah aku bilang sama kau Setama. Mau Islam pun kau, it's never mind, no problem, tidak masalah. Tapi saya ingin kau jadilah kau Islam yang adem, yang damai. Gitu loh. Kau ajarkan tentang Islam itu gimana sih Indah? Jangan kau keras-keras. Nanti umatku jadi imannya jadi ragu. Lihat kau. ini waktu kau disimpan dicampak di kandang babi dulu sama Bang Faruk kau macam mana rasa sedih nggak kau? Masa kau ngejar Bang Faruk sampai sekarang? Oh, itu waktu itu kan aku sama si Faruk sama dia, sampai keluar matanya makan babi dulu. Dulu si Faruk, gua ajak dia makan babi panggang kan sampai keluar matanya. Kalau diajak makan babi panggang mana mungkin kau disimpan di kandang babi yang enggak aja kau gara-gara ditolak cinta kau. Iya. Lama. Udah gitu. Dulu si Faruk ini ada babinya 100 ekor. Nggak ada. Itu karena Pargabus kau Iya. nggak ada babinya. Satu dimakan. Ada babinya dia. Satu dimakan si Faruk ini hidup satu. Hidup dia babi dimakannya. Jelas sekali Pargabus. Memang si Paulus Murni, inilah umat Paulus. Inilah berdusta dari segala hal. Enggak ada Paulus aku. Ya intinya aku kalau ada dibilang tidak punya agama, saya tidak punya agama tapi saya pengikut Yesus. Itu aja. Jadi saya tidak mau mempertuhankan. Saya tidak mau mempertuhankan agama. Saya mempertuhankan Jesus Christ only. You understand? Kalau seandainya dibilang ada nggak usah ada agamamu katanya, saya mau. Nggak usah saya beragama, tapi saya tetap mengikuti Jesus Christ only. Begini Herman, kalau Eda pakai Christ berarti ada yang lebih besar dari dia. Jadi si Christ ini adalah racikan dari Paulus yang mengadopsi agenda daripada YHWH. Sama baik.
Berarti rujukannya kepada Yahweh kan begitu. Kalau saya mau gimana pun, yang intinya Yesus yang saya kenal ini adalah penuh dengan kedamaian, penuh dengan ajarannya adalah Udah, Yesus kasih. semesta itu aja. Kalau hanya Banyak nama, Yesus, saya tidak peduli. Apapun nama si setama, mau si setan, mau si apa, kalau dia baik, saya ikuti. Ah, itulah dulu analoginya. Mau setan begu gajang kek, mau apa kek, saya tidak peduli. Yang intinya si setan ini baik, ada ajaran-ajaran dia yang benar, itu saya kutip. Dah, itu. Udah Begitu. sama Burni, kau nggak usah kau bawa aku setan itu, sama Burni aja itu, langsung sama Burni. Kalau saya murni Yesus, ya, saya tidak peduli dengan nama ini. Udah saya bilang, saya beragama ini simple. Kalau saya terlalu fokus dengan saya yang paling benar, nanti saya lihat nanti murni Yesus seperti orang lain. Nanti saya lihat si setama ini seperti manusia aneh, manusia alien gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi apapun namanya, saya hanya focus on Jesus, you know, gitu. Jadi kalau saya sih, kalaupun ada di sini Buddha, Hindu, ada ajaran mereka yang baik, mengajarkan kebajikan, itu saya kutip itu. Saya kutip ajaran mereka ada yang baik. Oh iya, benar. Bukan berarti kalau saya kutip ajaran mereka saya jadi Buddha, bukan. Begitulah cara kita menghargai sesama agama. Begitu. Aku baik kan, Enis aku baik kan? Gimana? Aku baik kan? Ya Aku baiknya kan? Baik, kau pernah makan gulai sampai keluar matamu. Nah, itulah baik kebaikanmu. Bohong nggak kreatif, Faruk, ngarang tapi nggak kreatif. Abang Faruk, kita ini nggak usah mempertuhankan agama. Kita pertuhankanlah Tuhan kita. Ya, apa ajaran Tuhan kita yang benar, itulah kita ikuti. Misalnya nih, Allah kamu tuh ajarannya yang benar, ya kutip kebenaran yang ada sama dia. Nggak usah kita merasa ini agama ini mirip seperti kampanye. Partai Gerindra, partai PDIP, datang PDIP mengatakan bahwa mereka itu paling bagus, datang Gerindra mengatakan bahwa dia paling bagus. Jadi dianalogikan agama ini seperti kampanye gitu loh, mengatakan dirinya paling benar. Jadi kalau bagi saya tidak mempertuhankan agama. Apapun agamamu saya tidak peduli. Yang penting si Faruk bagus, bisa menghargai di sekeliling, bisa meringankan beban orang. Artinya si Faruk ini sudah ada agama. Enis, masalahnya gini. Kau ngikutin Masalahnya Yesus yang kau mana? bermasalah. Enggak, Yesus yang mana kau ikuti? Yesus anaknya Maria, Yesus yang menemui Paulus menemui Paulus di Damsyik, Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Ya atau itu Yesus yang tersalib, itu Yesus yang mana kau ikuti? privasi saya, Faruk. Saya juga tidak akan mau menanyakan kamu menuhankan menuhankan Allah, menuhankan Muhammad. Nggak penting saya bilang gitu. Kamu akan ganas nanti. Saya kalau menghina Faruk lebih ganas saya daripada kau. Tapi saya menjaga. Aku nggak menghina lo, cinta. Dengar dulu abang. Nggak perlu kau Aku nggak apa. menghina, aku bertanya. Yesus yang mana kau ikuti? Yesus anak Maria, Yesus yang menemui Paulus, Yesus Saya yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, Yesus yang mana? mengikuti Tuhan yang benar, yang mengajarkan kasih. Ya, you pasti tahu lah, mengajarkan kasih itu yang mana. Apa? Ya, udah gue bilang Faruk, kenapa saya sangat cinta banget dengan Yesus? Kenapa saya cinta Yang banget? mana lo, Dinda? Yesus yang mana? Karena gini, Yesus itu mengajarkan balaslah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini kita lagi perang ini. Kita bilang dulu perang ini kita di live. Tapi ketika kau datang Faruk di depan saya, di depan rumah saya, kau terjatuh, kau celaka. Terus ini saya perhatikan kamu akan saya rawat, akan saya bawa kamu ke rumah sakit, saya kasih Enggak. Nah, itu. itu Dia balik sama aku. semua misalnya umat-umatmu melewati kau karena mukamu macam biawak misalnya, nggak mau orang itu karena ditengoknya mukamu kayak biawak misalnya kan. Padahal saya melihat Pernah kau peluk-peluk kamu. kan? Nah. Pernah kau peluk-peluk, kau cium-cium dulu kan? Walaupun kayak biawak kan? Jadi saya tolong kau Faruk, walaupun kita debat di sini, saya tolong kau karena apa? Itu sesuai dengan ajaran Yesus. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat. Jika kamu baik kepada orang baik, kucing pun tahu melakukan itu. Tapi ketika kamu baik kepada orang yang pernah jahat kepada kamu, maka derajatmu akan diangkat oleh Tuhan. Kamu lihatlah, rezeki kamu akan lancar, keluarga kamu akan baik-baik saja. Tapi, Kamu akan Benny, memiliki teman yang baik-baik. Aku nggak percaya kalau orang lain jatuh di depanmu pasti kau cuekin. Kalau Bang Faruk Enggak jatuh lah. langsung karena Apalagi kau sesama. cinta kau. Oh,
Ku ajak kau Setama minum apa? Kopi sianida. Kalau ku tengok kau apa celaka. Kan? Kalau Bang Faruk nggak banyak kali ya. Laju Bang Faruk. Di Setama, si Abang Faruk. Kalau misalnya kau terjatuh di depanku, walaupun kita di sini berdebat, ku bawa kalian apa? Makan apa? Itulah. Oke, sekarang kita uji ya. Seandainya tidak saja Henis menyaksikan penyaliban Yesus, apa yang kau lakukan? A. Menolong dia berjalan disalibkan. B. Membiarkan dia. Nang be sudah di dokoni ho Faruk. B. Hah? Membiarkan dia disalibkan. Oh, udahlah itu. Sudah berbeda pernyataanmu di awal tadi. Yesus itu disalibkan itu itulah makanya itulah saya makin cinta dengan Yesus. Kenapa? Yesus itu disalib adalah mempertaruhkan nyawanya untuk menebus semua dosa-dosa di dunia, termasuk dosamu, Faruk. Di mana dia ngomong gitu? Di mana tertulis dia ngomong gitu? Di mana? Di mana tertulis dia ngomong gitu? Yesus Kristus itu adalah bagaikan pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Di mana dia ngomong kayak gitu? Kita merayakan kematian dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur karena apa? Dia menyelamatkan Indonesia. Nah, sekarang balik ke Jesus Christ. Dia berani mati menyelipkan dirinya, kemudian dia gugur. Artinya dia untuk menyelamatkan semua umat-umat di dunia ini, termasuk menyelamatkan kau. Nggak percaya kau? Matius 26. Baca Matius 26 nomor 36 sampai 39. Yesus ketakutan mati, takut mati dia ini. Iya. Apa katanya? Tolong katanya. Tidak, iya dia bilang begitu. Bahkan dia minta Petrus dan juga anak dari Zebedius untuk mengawal dia ketika dia berdoa. Apa kata dia? Hatiku terasa gentar dan takut. Getar dan rasanya aku merasa rasanya aku hendak mati, kata dia. Takut dia loh, kok kau bilang pula dia berani. Takut ya apapun ceritanya. Sama salib. Kalau di 8 dengerin. Tapi kalau saya singgung nanti Al-Quran kau sakit hati kau itu pula. Saya menjaga 59 sama itu pun dia takut. Bahkan di Matius 26 lagi, Yesus takut kepada malaikat. Banyak takutnya dia. Jangan kau bilang dia pemberani. Iya, yang intinya baru kau jalankanlah agama kau. Ini kami kalau sesuai dengan Al-Quran kau bertanya, kami nggak pernah marah, tapi jangan di luar datanya, Bang Faruk, luar datanya. Tanya aja masalah Al-Quran, bongkarkan aja. Di mana kesalahan Al-Quran? Coba saya tanya. Coba saya tanya Setama, ini tentang Nabi ya, bukan Allah. Sama Bang Faruk aja, sama Bang Faruk, sama cinta bukan sama aku. Ya, si Faruk lah. Faruk. Saya tanya dulu ya, tapi saya bukan menghina ya, Faruk. Jangan bilang Faruk lah dulu. Dulu kau panggil namaku apa? Cinta kan? Oh, cintaku Abang Faruk. Kan? Cintaku Abang Faruk biawak wati. Gak ada abangnya dulu. Gak ada abangnya. Dulu kau panggil aku Cinta. Oh, Cinta Faruk. Bagurung Toba. Gak berani kau panggil namaku dulu. Dulu kau panggil Cinta aja. Cinta. Jadi gini loh Cinta. Aku ngomong. Gini loh Cinta. Ku tanya dulu kau sekali ini. Tapi kau jawab dengan jujur ya. Ku tanya dulu kau Faruk contoh tentang Al-Quran, tapi ini bukan menghina ya Faruk. Coba saya buat perbedaan, comparing ya. Ini kalian kan sangat benci dengan Paulus, antara Paulus dan Muhammad lah dulu saya buat. Ini si Paulus dulu kan jahat itu, ya kan? Setelah dia jahat, kemudian dia bertobat. Setelah dia bertobat, kemudian dia menyebarkan Injil dari Yesus. Nah, itu dia setelah jadi rasul. Sementara, itu tentang apa? Tentang Paulus. Sekarang Muhammad dulunya adalah sebelum jadi rasul, dia tidak pernah menikahi beberapa orang atau berumur 6 tahun. Tapi setelah dia jadi rasul, kenapa dia bisa menikahi beberapa wanita bahkan yang berumur 6 tahun? Bagaimana mana yang lebih kamu ikutkan? Yang awalnya jahat kemudian dia jadi bertobat, atau dari yang baik menjadi jahat? Coba. Saya jawab dulu satu-satu ya. Kau katakan Paulus setelah jadi rasul, kau bilang baik. Tidak ada kebaikan bagi orang yang mengajarkan untuk berbohong. Roma 3 nomor 7, bahkan di dalam Efesus 1 nomor 18. Tidak ada kebaikan dari orang yang mengajarkan merampok, mengakui dirinya merampok jemaat. Tertulis dalam kitab Korintus. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang mengutuk hukum Taurat. Bahkan mengatakan tidak ada kebaikan dalam hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, Efesus 2 nomor 15. Tidak ada kebaikan. Jadi rubah dulu ya. Jangan kau katakan apa yang disampaikan Paulus itu kebaikan. Tidak ada.
Bahkan sebelum dia mendeklarasikan iman Kristen, sampai dengan dia jadi Kristen, dia tidak pernah baik di mata pembaca Bible itu sendiri. Yang kedua, kau katakan perihal tentang pernikahan Nabi, di mana Nabi memperhatikan poligami. Tidak ada kejahatan didefinisikan kepada pernikahan. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, bukan berzina. Dia tidak memelihara dayang-dayang. Dia tidak memelihara selir. Sementara raja-raja sebelum dia itu memiliki dayang ratusan, bahkan ribuan. Dia punya selir. Bahkan banyak selir dari raja-raja terdahulu anak di bawah umur. Jika kau gunakan konteks pembahasan pemahaman anak di bawah umur di zaman sekarang. Salomo, berapa istrinya? Berapa selirnya? Berapa gundiknya? Banyak. Daud, Yakub, semua. Jadi jangan kamu nisbatkan sebuah kejahatan pada pernikahan. Karena apa? Pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semua atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus dia. Dari jawabanku tadi bisa kita ketahui siapa yang jahat, siapa yang buruk. Jelas, orang yang membenarkan kebohongan, orang yang telah mengajarkan perampokan, merampok jemaat, orang yang telah mengutuk hukum Taurat, dialah si jahat. Karena apa? Itu juga yang dikatakan oleh Yesus. Dengar dulu. Udah saya paham saya. Oh, Muhammad itu menikahi beberapa orang itu bukan kejahatan. Itu menurut kamu kan itulah kesimpulannya. Oke, sekarang saya bantah. Apakah dengan menikahi beberapa wanita itu menjaga harkat dari wanita? Bukankah lebih baik seandainya kalau Muhammad istilahnya supaya janda-janda ini berharga gitu kan? Dia istilahnya memberikan entah kalau kata apanya modalnya, bagaimana dia supaya terhindar dari fitnah-fitnah. Apakah dengan menikahi itu bisa membuat wanita-wanita tadi jadi berharga gitu loh? Apakah dengan cara menikahi, apalagi dia yang dinikahinya bocil gitu loh? Saya jawab ya. Yang pertama, apakah dengan menikahi itu bisa mengangkat harkat dan martabat para wanita itu? Sebelum saya jawab ini, ya saya bikin dulu analogi. Di mana analogi ini saya harap kamu jujur untuk menjawab. Ketika kau menjadi seorang janda, hidupmu sangat susah, makan pun payah. Kau memulung di jalan-jalanan. Ya, di jalanan kau memulung barang bekas. Lalu ada seorang laki-laki di mana dia adalah seorang raja. Mau memintamu, meminangmu, menjadikan kamu istrinya. Bukankah perbuatan itu baik untukmu? Bermanfaat bagi dirimu? Tidak. Apalagi yang meminang saya itu orang tua, jelek lagi mukanya. Kamu tidak jujur. Kamu tidak jujur. Enggak mau saya. Enggak mau saya. Palingan saya bilang gini, Dinda, dengar dulu Dinda. Gantian kita jawab. Kau kondisinya pun kamu tua. Bahkan kau nggak laki-lagi yang orang. Usiamu 50 tahun. Dengar. Ketika itu saya tua. Dengar dulu. Seluruh istri Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu perawan tua. Janda-janda tua. Cuman satu yang perawan, yaitu Aisyah. Di luar dari Aisyah itu janda-janda tua. Itu kalau yang minim literasi. Janda-janda tua semua yang dinikahinya. Di mana pernikahan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kau kondisinya gini, Henis. Kau tua, udah janda, miskin, udah pemulung kau. Ada seorang raja berupaya mengangkat harkat martabatmu supaya dia bisa menafkahimu dengan cara menikahimu. Kau lebih pilih mana? Kau dinikahi atau dizinahin? Oh, saya lebih meminta modal. Itu di luar dari konteks, Dinda. Tak akan mungkin. Nggak mau saya. Tak akan kita bisa berpikir logika. Tak akan mungkin berani kau minta modal kepada raja. Gak akan mungkin. Nabi kami itu raja. Jadi kenapa Muhammad itu kok bisa disebut Nabi suci? Di mana sucinya? Loh, dia bukan hanya suci, dia menyucikan. Menyucikan apa? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana dalilnya? Surah Al-Jum ayat 2. Dia menyucikan. Kalau hanya suci biasa, tapi dia menyucikan. Siapa yang disucikannya? Jiwa. Satu-satunya Nabi. Di Indonesia, satu-satunya Nabi dari seluruh para Nabi, di mana budi pekertinya dikatakan budi pekerti yang agung adalah Nabi Muhammad SAW. Tertulis di mana? Dalam surah Al-Qalab ayat 4. Ayat 4. Sekarang saya tanya, pernahkah pernahkah Paulus dipuji akhlak dan budi pekertinya oleh Yesus? Tidak. Pernahkah Yesus dipuji akhlak dan budi pekertinya oleh Bapa? Tidak. Pernahkah di dalam Al-Quran Musa dan nabi-nabi terdahulu, bukan aku bermaksud untuk bandingkan nabi-nabi terdahulu ya, pernahkah nabi-nabi terdahulu dipuji oleh Allah budi pekertinya dengan mengatakan budi pekertinya yang agung? Tidak. Cuma satu nabi. Siapa dia? Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Sekarang pembahasan tentang bocil. Tolak ukur apa kau buat kategori seseorang itu bocil? Hukum sekarang dari umur dan 6 tahun. manusia sekarang, jangan gitu, nggak adil. Pernikahan Nabi kami 1500 tahun yang lalu. Sementara jangankan 1500 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahkan ketika penjajahan Belanda atas Indonesia ini, banyak dari opung-opung kita menikah di usia muda. Banyak raja-raja terdahulu menikahi anak di bawah umur. Kalau konteks anak bawah umur pemahamanmu sekarang, banyak. Kenapa cuma Nabi kami? Dan apakah kau tahu usia berapa Maria dinikahi di kami? Jadi kebaikan-kebaikan apa yang bisa kau kutip dari Muhammad ajarannya? Kebaikan-kebaikan apa yang bisa kau kutip dari diri Nabi Muhammad SAW? Seluruh satu. diam dan perkataan Nabi, dengar dulu, nggak perlu satu. Ya Jangan udah, kotak-kotakan satu, gitu. kebaikan. Dengar dulu. Jangan kotak-kotakan. Jangan kotak-kotakan kebaikan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dengan kau suruh aku mengucapkan satu persatu. Karena apa? Allah sendiri menyebutkan secara global. Yang pertama, surah Al-Qalam ayat 4 tadi, di mana Allah menyatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Karena dikatakan dia memiliki budi pekerti yang agung, maka setiap diam dan bergerak dia itu adalah akhlak yang mulia. Setiap bergerak Agung itu di atas kebaikan. Agung di atas kebaikan. Setiap apa yang dilakukannya. Yang kedua, Nabi kami Nabi Muhammad SAW sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk ditiru dan diikuti. Dalilnya di mana? Dalam surah Al-Adab 21. Kalau Bapak Prabowo meminta kau untuk mengikuti seseorang, yang masih meminta kau mengikuti seseorang itu manusia, yaitu Bapak Prabowo. Tapi yang menciptakan kau sendiri, yang tahu kelemahanmu sendiri, yang tahu kebutuhanmu sendiri, yaitu Allah. Dia yang memerintahkan kau untuk mengikuti dia. Surah Al-Adab 21. Sekarang kita komparasi. Pernahkah Yesus memerintahkan kau untuk mengikuti Paulus? Pernahkah Bapak meminta kau untuk mengikuti Yesus? Pernahkah Yesus meminta kau untuk mengikuti tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lainnya? Nggak pernah. Lantas kenapa kau ikuti? Oh gitu. Kenapa kamu ikuti dia? Pokoknya nggak usah kalau nangis Kak Faruk. Yang intinya coba saya tanya dulu Kak Faruk. Adakah di Al-Quran mau mengajarkan? Gugup kau kan? Enggak. Masih gugup kau melihat ketampananku kan? Enggak. Adakah kalau ada kau melihat ketampananku kan? Kau kan udah ngomong dari tadi. Adakah di Al-Quran mau mengajarkan kasih Faruk, mengasihi sesama? Adakah Al-Quranmu mengasihi sesama? Banyak tidak. Banyak. Tapi dan menghargai sesama ada juga. Ada banyak. Contoh. Tapi kamu berarti tidak mengikuti Al-Quranmu. Dengar dulu Dinda. Perangilah orang-orang yang memerangimu. Itu konteks perang dalam Islam. Itu yang nggak masuk akal saya. Aku diperangi, agamaku diperangi dengan cara apa? Dengan argumentasi dan fitnahan dari teman-teman Kristen. Mengatakan nabiku begini, Al-Quranku begini, wajar aku perangi mereka karena mereka memerangiku. Itu yang pertama. Yang kedua, hal tentang untuk hidup rukun antar umat beragama. Jelas di dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la. Berarti kau melawan kau berarti kalau adanya di Al-Quran bilang ke apa? Sabarlah, yang lagi ngomong sabar nanti. Kalau aku miyuk Kamu melawan kau. Iya, saya benarkan Al-Quran kamu Faruk. Saya benarkan. Ya, Itu sabarlah dulu. Enggak, diam dulu ya. Saya benarkan ya itu benar, itu bagus kalau Udah aku mute lanjut ya. Oke. Dalam surah Al-Kafirun jelas dikatakan itu bentuk toleransi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Coba kita komparasi ke dalam Bible. 2 Yohanes 1 nomor 10. Apa katanya di situ? Kau tidak boleh membawa masuk orang ke rumahmu di luar yang membawa pengajaran ini. Bahkan kau tidak bisa mengucapkan salam kepadanya. Di mana toleransinya? Di mana toleransinya? Lukas 19 nomor 27. Sekarang bunuh orang bagi seteruku yang tidak sepakat aku menjadi rajanya. Bawalah mereka ke hadapan lalu bunuh mereka. Yang nggak sepakat Yesus jadi rajanya, bawa kemari bunuh. Iya. Di mana toleransinya? Untuk lebih memahami, untuk lebih mudah untuk kau menjawab, sekarang gini Hendis, sebut satu narasi dalam Bible yang mengarah pada toleransi. Toleransi ya, ingat, sebut satu ayat dalam Bible yang mengarah dalam toleransi. Ada nggak? Ada. Sebut satu ayat di mana? Nanti saya cari. Ada. Nggak ada Dinda.
ada. Abangmu Jadi, ini, Dinda, kalau- Dinda, sikit lagi Dinda. Apa? Faruk, kau Abangmu siap? ini Udah siap waktumu, udah siap waktumu. Saya setelah tadi membaca mendengar- Bible dari Kejadian sampai Wahyu bertahun-tahun lamanya, nggak ada Dinda. Iya, tapi kami Udah siap melakukan. waktuku? Tapi kami Udah siap melakukan. waktuku? Iya, siap waktu. Dinda. Dengarkan saya. Oke lah, aku off cam dulu lah cinta ya. Ya, tapi intinya Faruk, kalaupun tidak ada di Bible mengatakan itu, tapi memang sebenarnya ada, ya. Buktinya, kalau di agama Kristen tidak pernah ada ceritanya seorang pendeta membicarakan agama orang lain di gereja. Kalau ada pendeta membicarakan tentang Islam di gereja, itu namanya pendeta yang tidak benar. Tapi itu tidak ada, jarang sekali ditemukan. Mel Atok dibilang nggak benar. Jarang sekali ditemukan. Tapi nggak boleh gitu. Ustaz, bahkan bawa dibawanya Bible ke masjid, itu sama aja itu memecah belah. Henny, sebelum kau lanjutkan, tunjukkan di mana Ustadz membawa Bible ke masjid, tunjukkan data. Jadi Ada. jangan framing, tunjukkan Ini data Setama. atau videonya, Kirim. tunjukkan. Dengarkan dulu, Setama. Ini saya sudah follow kamu ya. Betul. Dengar Tunjukkan dulu. walaupun Kau ngomong udah aja follow. terus nggak bisa saya bicara dari tadi. Boleh, tapi Kamu tunjukkan data kirim. di mana. Diam dulu saya bilang. Saya kirim nanti ke inbox kamu dan. Enggak di sini aja, No, saya tidak bisa on cam. Pokoknya saya kirim ke kamu. Kan kamu yang bertanya, bukan orang lain. Di mana ditunjukkan? Oi, tunggu. Aku yang tampilkan video Gilbert Lumondong saat Ya itu pendeta kurang ajar itu. Itu kalau si Gilbert. Kalau kalian banyak tidak, pengikutnya, banyak kalau pengikutnya. ada. Nah, kalau cuma itulah satu di dunia si Gilbert itu. Semua Siapa umat pula? Kristen Ezra Soru, Mel Atok, ya. tidak ada itu, tidak ada itu. Apa pula banyak loh, kakak aja yang kurang nonton. Di mana dia? Enggak, di mana dia berkhotbah? Di luar kah atau di gereja? Gereja, semua. Coba tunjukkan saya kalau dia di gereja. Yo. Tapi kalau di luar apa mungkin kayak si Gilbert itu semua Kristen membenci itu kok. Artinya dia ajaran dia sudah sesat kalau dia membicarakan agama orang lain. Masih banyak pengikutnya. Apa pula? Melatop tunjukkan videonya, Jul. Tunjukkan video sama saya. Si Soru sama si Gilbert itu. Kalau sempat ada pendeta misalnya di berceramah dia terus dia membicarakan agama lain, bubar semua tuh. Bubar semua apanya, umatnya. Nah, itulah, tapi kalian beda. Kalian ketawa-ketawa kalian terus mendukung kalian gitulah. Itulah bedanya kami sama kalian. Walaupun ada di Alkitabmu saling toleransi, kau bilang itu nol, hanya teori doang. Kalau kami tidak, kalian bilang pun tidak ada isinya dalam Alkitab. Kami kan menjalankan. Kami tidak akan pernah membicarakan agama lain di gereja. Itu sangat anti. Itu adalah aib buruk dan sangat berdosa kita. Nah itu. Ya. Jadi, tapi kalau ustaz banyak yang bicara, apalagi si Somat itu, si Somat. Tunggu. Aku kasih lihat lagi ya. Makanya si Somat itu dicekal itu keluar negeri. Kasih lalahi. Kan mau lihat data. Nih, aku lagi ya. Ini Yosua Yasin nih. Tidak berhasil. Saya Islamin pendeta, apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya bakar. Ini juga Tidak akan kau ketemukan, ya. Tidak akan kau ketemukan. Tidak ada orang pendeta menjelekkan orang lain. Kenapa? Gilbert tuh bukan pendeta. Mel Atok bukan Iya. pendeta. Mana buktinya? Nggak aku tunjukkan mana? Loh, Mana? jadi tadi apa yang kubukain lagi? Astagfirullah. Itu dari bambu katanya, tidak ada Islam disebut. Tidak ada. Dia bilang waktu dia di Islam, dia kan murtadin. Waktu dia di Islam dia Itu beda. Itu kan karena dari Islam dia terbawa dia dari Islam dulu. Alah, semua. Kristen tidak ada. Udahlah, Dia terbawa. banyak Gitu kali loh. cakap Ada kasih loh, orang Bang. ini. Nah, disitulah saya makin cinta dengan Kristen. Kalau di STT itu Islamologi itu apa di STT? Kalau itu dia di kuliah. STT itu apa? STT Nias itu. Belajar apa? STT Habis Nias. itu, Melatop itu membicarakan Islam itu apa? Mana Itu apa buktinya? dia? Tunjukkan saya. Tunggu, aku bahas Kodondi bentar. Nah, tunjukkan saya. Tapi kalau Tunggu. Silalai. Dari tadi kami yang disuruh tunjukkan, ada yang bawa fitnah tunjukkan kakak. saya, kalau ada apa kan saya bilang, saya kan pertahankan dengan narasi saya. Iya, yang dibilang mau tunjukkan Tidak ada satu Ustaz pun. bawa
apa nih bawa Bible ke apa nih ke Ada. masjid nggak bisa ditunjukkan? Ada bawa Bible banyak. Mana? Tunjukkan. Saya tunjukkan nanti ke kamu ya, Setama. Di sini saya nggak Tunjukkan mau. sekarang di sini. Oh, kalau nggak mau kok ya sudah. Tunjukkan kau di sini. Itu jangan kau bawa ke apa DMDM, aku tunjukkan di sini. Biar 604 orang menonton, 642. Nggak bisa kau tunjukkan kan? Nah, tak ada bang. Sampai kiamat dunia takkan kau temukan seorang pendeta menjelekkan agama lain di gereja. Astagfirullah. Apa Bisa. ini? Kak, Tidak ada itu itu. spesialisnya aku loh Kak Silalahi, itu spesialisnya aku. Udah Tunjukkan sama saya, pendeta Jill. kalian kayak gitu. Gilbert sampai detik ini jemaahnya masih banyak. Ya, besok Kak Silalahi, Kakak datang ke gereja Gilbert, suruh jemaahnya itu jangan lagi kalian. Makanya saya bilang si Gilbert itu bukan kami anggap itu pendeta. Kok kalian pula yang tentukan? Buktinya dia pendeta. Jemaahnya Pendeta lebih baik apa? daripada gereja. Itu pendeta bermuka dua tuh. Coba kau seandainya si Gilbert bisa di sini apa ikut live, ku tantang betul itu. Kak Silalahi, gerejamu itu jemaat berapa cuman kutanya? Gerejamu berapa cuman? Apa maksudnya? Nggak ada papanya gerejamu dibandingkan sama Gilbert. Jangan banyak bacot. Wah, itu bukan pendeta. Alah. Tahu kau umatnya siapa itu? Umatnya si Gilbert. Tahu lah, Kak. Muak nengok si Gilbert itu sekarang beralih mereka semua. Kemarin aku baru ketahuan residen. Beralih semua. Oi, Kak, dengar ya. Ada salah satu teman, anaknya murtad, ikut Gilbert. Oke, minta tolong kepada saya untuk disadarkan anaknya. Jadi aku sampai harus ke gereja untuk jumpai dia karena nggak mau dijumpai di luar. Ya, terpaksa aku jumpai dia di gereja. Masih penuh tuh gereja Gilbert, biar kamu tahu. Nggak ada apa-apanya gereja Yang ini. intinya kemanapun kau cari bang, tidak ada dia menjelek-jelekkan Islam Apalagi? ataupun tidak ada. Nanti kita bilang, Tunjukkan. ya pendeta Tidak ada. Saifuddin khotbah di Amerika di depan di gerejanya dia khotbah. Itu kan karena dari Islam bang Zeus. Itu dia bilang lagi dari terbawa. Islam lagi. Aduh. Terbawa-bawa dia itu dari Islam karena dia budayanya udah seperti itu. Kasih lalahi, aku dari Kristen Dia Kak. sudah terbiasa Saifuddin itu dulu. Nah, itu memang ajarannya. Kristen dia. Kalau nggak seperti itu nanti nggak laku. Maka, itu jawabanmu. Itu benar tuh, tepat sekali. Kalau tidak menjelek-jelek kalau tidak menjelek-jelekkan agama lain tidak laku. Jadi ular beludak nggak bisa laku kan? Nah itu. Iya betul itu. Itu yang dilakukan banyak ustadz sekarang. Tapi kalau ada ustadz Bahas Nasrani di dalam Quran ada, ya. Tentang Nasrani di Quran ada nggak? Ada. Kalau kalian ada nggak Islam di dalam Bible? Nggak ada. Tapi ada orang Yahudi ada yang satu ahli Taurat dan pertanyaan Tasya. untuk kamu Zeus. Kenapa kalau ada ustadz yang menyampaikan toleransi, ada kedamaian, kenapa kalian bilang dia kafir? Mana ada? Siapa yang kami bilang kafir Banyak. itu? Saya perhatikan ada ustadz yang apa dia waras lah. Contohnya kayak si Buya Sakur. Buya Sakur pemahamannya sesat, bukan masalah. Nah, kan sesat karena kamu toleransi dia. Toleransinya tinggi, dia bukan jadi berpindah. Tapi dia Astagfirullah. mensetarakan toleransi. Kalian bilang sesat. Nah, disitulah kelemahan kalian. Kalau saya Bang Zeus ada pendeta menjelekkan Islam, saya janggula, tahu kalian menjanggula. Ambil remas apanya itu kalau sempat dia membicarakan tentang Islam. Inilah aku bilang ya, standar janda ya. Yang kita lawan itu kalau dia ngajarin. Pendeta yang membicarakan Islam remas jantungnya itu, betul. Iya, kau remas lah itu Gilbert. Jadi gini ya, Kristen aja. Kalian beda, kalian mendukung. Dengar dulu, berapa banyak ya antar pendeta saling membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan. Orang reform bilang karismatik sesat, orang yang karismatik bilang dia yang benar, ya orang reform yang salah, ya terus ngejek Katolik. Berapa banyak? Terus begitu ada di Islam, oh Buya Sakur kenapa dikatain gini? Loh pemahaman dia sesat kok. Kalau Islam sama kalau Katolik sama Protestan mereka itu saling debat. Astagfirullah. Itu Kalau tidak sesama Protestan juga banyak, kasih lalahi. Iya, banyak. Tolong Itu fair. si religius itu berlawanan untuk ajaran saya. Tapi saya gini, kalaupun kalian berusaha untuk mengadu domba saya sama religius tidak bisa. Karena Yalah. apa? Nggak bisa, nggak mampu. Inilah aku bilang kalau perempuan kayak Kak Silalahi ini ampun kita memang lawannya. Standarnya memang Nggak bisa, standar. memang nggak bisa kalian melawan saya. Karena saya Iya. tidak. Karena standarnya janda dan kita juga malas lah bertekak ya. Bertekak sama orang kayak gini bikin capek memang. Ya pasti kita udah tampilkan data, bukti-bukti. Pokoknya Borni Josus kau bilang berlawanan. Ya.
Yang pasti orang Kristen di Bible-nya tidak ada Islam, tapi mereka suka bahas Islam. Kalau di kami yang kami bahas orang Nasrani yang tersesat. Memang ada di dalam Quran kami. Itulah yang dari dulu kalian komplain, oh hapus itu. Ya, orang Yahudi juga mengatakan tolong hapus kitab mereka dari. Kalau saya Kristen tidak perlu meluruskan agama. Iya, ngapain? Ngapain saya mengurusi tetangga saya? Diri saya jadi nggak terurus. Ngapain saya mengurusi Islam? Nah itu prinsip saya. Ya, ini Buat buktinya- apa? Buat buktinya apa saya menguruskan kau? Coba lah dulu kutanya. Buktinya Kau kau jiwa- fina-fina Ustad. Kau fina-fina Ustad. Loh, memang ada nyata, fakta, bisa saya tunjukkan. Kalau kau lapor misalnya saya ke polisi, saya punya bukti banyak. Mana? Nah, saya punya bukti banyak. Tampilkan deh, tadi kita minta tampilkan, nggak ada. Pernah nggak kau dengar si Abdul Somad mengatakan, oh itu salib itu ada jin? Kemana? Aku berani bilang juga. Kenapa? Di sini. Di dalam, tunggu ya. Orang Kristen juga percaya berhala yang disembah akan mendatangkan jin, betul nggak? Jadi itu benar nggak? Kamu benar nggak? Saya tes dulu, tes jiwa dulu kau, tes sifat. Dari jawabanmu ini saya akan tahu, karena saya juga ahli di bidang psikolog ya. Iya. Saya akan tahu bagaimana jawaban kamu ketika saya bertanya. Coba saya tanya, apakah benar pernyataan dari perlakuan dari si Somad ketika dia mengatakan itu di apa itu di salib itu ada jin kafir? Kamu membenarkan tidak? Aku membenarkan jawaban Ustaz Nah Abdul itu Somad. jadi udahlah kesimpulannya. Boleh Nah aku begitulah jawab? ajaran kalian. Oke lah ya. Boleh. Saya Jadi gini ya, inilah saya bilang mereka ini lucu. Ustaz Abdul Somad ditanyain, kerja dulu ya. Saya mau kerja dulu ya. Oke, silakan. gara-gara melihat salib, ya, dia melihat kayak sesuatu ini ada di dalam salib tersebut. Ya benar. Orang Kristen pun kalau kalian tanya, ya, boleh nggak menyembah barang-barang itu? Orang Kristen juga bilang nggak boleh. Kalau kalian menyembah botol kecap, ada orang yang pergi nyembah botol kecap. Lama-lama setan itu akan masuk ke dalam botol kecap. Itu udah pasti. Setan akan masuk ke dalam botol kecap. Silakan tanya orang Kristen. Apa bedanya gitu? Apa bedanya dengan salib itu? Kalian pikir gara-gara dia bentuknya salib, maka dia tidak bisa dimasuki oleh setan atau jin? Dia tetap bisa masuk. Coba tanya orang Kristen, mereka lucu kan? Kalau kita tanya, botol kecap nih, ya, dipuja-puja, disembah sama orang, masuk nggak setan ke situ? Mereka akan bilang masuk. Tapi begitu kita bilang, kalau salib, oh salib nggak bisa. Salib nggak bisa, itu tanda yang luar biasa. Apa bedanya salib itu dengan botol kecap, saya tanya? Apa bedanya gitu? Nggak boleh kok. Semua benda yang ada di dunia ini, kalau disembah, maka setan akan masuk ke benda tersebut. Karena dia lihat, oh manusia ini bodoh, mau nyembah itu gitu. Itulah asal-usul seluruh agama pagan, teman-teman. Ya, biar kalian tahu, kenapa bisa ada agama pagan. Contoh nih, Bang Naga ya, dia lihat ada pohon ini, pohon ini keren nih, dia sembah, dia tes berdoa di situ. Ya, semoga besok ujian saya lulus, terkabulkan. Apa yang dibilang Bang Naga? Dia cerita sama teman-temannya, hebat ini pohon ini. Aku sembahyang di sini, aku sembah pohon ini, terkabulkan doaku. Tes lah teman-temannya kan, ada 10 orang ngetes gitu kan. Ya, saya lagi sakit, tolong sembuhkan saya. Padahal sakit itu pilihannya cuma 2, sembuh atau mati aja gitu kan. Rupanya sembuh dia. Percaya juga temannya. Yang 9 gagal nggak percaya. Jadi 2 lah pengikut pohon itu. Nyebar omongan. Setan lewat, liatin. Ini orang ngapain nyembah pohon ini? Hinggaplah dia di situ. Karena memang setan keinginannya adalah disembah. Betul nggak? Keinginan setan itu kan pengen disembah. Si Apa? Holong, kamu dirimu tahu si Holong yang akunnya namanya si Holong? Nggak tahu aku. Aku udah mau pergi loh bentar lagi nih. Ya, nanti kita tutup. Si Holong tuh kan orang Kristen. Dia kalau ditanya sama yang kayak gitu loh, kalau disembah benda itu setan katanya. Serius dia bilang. Malah dia Betul. dalam gereja loh. Yang debat dengan Bang Faruk kemarin dengan Ustaz Isopi, betul kayak gitu. Itu yang orang Memang Kristen benar, langsung kan? ngomong. Orang Kristen percaya juga kok. Setahu aku orang Kristen semua percaya sesuatu benda yang disembah itu akan mendatangkan setan. Ya, semua orang Kristen itu percaya. Cuman dia aja yang udahlah standar ganda. Inilah lucunya mereka. Kalau benda lain bisa dimasuki setan, kenapa salib nggak bisa? Apa istimewanya salib itu? Nanti kalau kita bilang tiang jemuran kalau kita sembah, bisa masuk nggak setan ke situ? Oh bisa itu kan tiang jemuran loh, tapi bentuknya salib juga kok. Itulah. Kalau si Heni ini sebenarnya nggak nyambung dengan Bang Faruk aja yang nggak nyambung dia nggak nyambung sama sekali, dan dia nggak jujur.
Pertanyaan dari Bang Faruk tadi udah nggak jujur. Sebenarnya kalau di rumah Bang Faruk itu udah dibuang dah 2 kali 3 kali mungkin karena nggak ada Oten udah dibuang. Nggak ada Iya. rasa kejujuran dia nggak ada sama sekali. Yang namanya Oten mana ada jujurnya? Nggak ada jujur Jul. Betul, itu yang nggak enaknya. Standarnya standar ganda sekali. Oh betul jelas itu. Oke, Jelas. mungkin itu. Ada lagi yang mau tambahin? Aku udah mau siap-siap mau keluar soalnya ada Tanya. beberapa orang. Tanya Bang Faruk. Bang Faruk, monitor Bang Faruk, ada yang mau disampaikan Bang Faruk? Penutup. Bang Faruk, monitor. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.